Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku
syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami umat-Mu menyembah, sujud, mengucap syukur kepadamu karena Engkau memelihara kehidupan kami satu minggu lagi. Sebab kalau kami masih ada sebagaimana kami ada pada hari ini, itu semua bukan karena kami pandai menjaga diri, tetapi hidup yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Karena kami percaya Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya kami datang dengan ucapan syukur. Semua adalah anugerah-Mu semata-mata Tuhan. Walaupun Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, hidup pasti ada masalah. Dan terkadang kami datang kepadamu dengan berbagai persoalan kami yang kami rasa begitu sukar, begitu berat, bahkan seakan-akan tidak mungkin sekalipun bagi kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang ajaib. Dan bukan cuma itu Tuhan, karena Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami. Dan hari ini adalah hari Sabat, di mana Engkau berkata 6 hari Engkau bekerja. Kuduskan 1 hari di mana aku ingin bertemu dengan Engkau. Dan di tempat ini Tuhan, di Sion, tempat pijakan kakimu, dan Engkau memberkati setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang ingin kami ada bersama-sama dengan Engkau untuk menikmati segala kebaikan-Mu. Walaupun mungkin kami tidak merasakan, tapi sesungguhnya Engkau ada bersama dengan kami. Dan biarlah kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam. Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman yang hidup, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan. Karena Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau ingin melakukannya bagi kami. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah, sebab kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kembali kita beribadah karena hari Sabat, hari di mana kita mengucap syukur setelah seminggu ini Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan khususnya pada hari ini, seperti biasanya setiap awal bulan, minggu pertama kita ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Oke ya, buat saudara-saudara yang di rumah juga seperti biasa, kita bisa bersama-sama menikmati perjamuan kudus, dan kita diberikan kekuatan oleh roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah dari Tuhan Yesus sendiri. Dan suatu bukti loh bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Demikian juga keberadaan kita saat ini. Kalau kita masih ada, kalau kita masih sehat, masih bisa ada tempat berteduh, ada rezeki yang kita makan, masih ada saudara-saudara kita yang kita kasihi, teman, bisnis juga masih bisa berjalan. Semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, bukan? Dan hari ini kita ada, itu karena Tuhan memberikan kesempatan, karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita, siapapun, kita itu pasti unik, pasti Tuhan itu menciptakan sesuatu, ada satu kelebihan khusus yang Tuhan taruh dalam suatu kehidupan kita. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, namun tentu saja dalam kesehari-harian itu bukan berarti tidak ada masalah, bukan? Jadi yang namanya masalah itu tidak pernah habis-habis. Tapi di dalam masalah itu ada peperangan yang selalu kita yang menang, begitu ya. Jadi jangan sampai kalah ya, kita harus selalu menang. Jadi setiap ada masalah kita menang, ada masalah kita menang, dan kita akan semakin kuat, kita akan semakin tertanam kalau ibarat pohon, dan kita akan berdiri kokoh. Dan kalau ibaratnya kita akan semakin imun kalau banyak masalah. Nah hari ini juga kita akan
melihat bagaimana seorang Elia di Gunung Karmel. Kita sudah tahu kisahnya kan, suatu permasalahan di mana Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, dan kita tahu doa Elia di Gunung Karmel itu betul-betul doa yang berkemenangan, ya, doa yang berkemenangan. Kita akan baca dulu dalam satu Raja-Raja pasal 18 mulai ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah yang di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah, bahkan air di dalam parit itu habis dijilatnya. Kemudian seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak baca semuanya ya, jadi kita ambil sepenggal saja. Saya anggap kita semua sudah tahu kisahnya, bukan? Jadi ada satu pertempuran istilahnya gitu ya, untuk membuktikan siapa Allahnya yang lebih dahsyat, yang lebih berkuasa. Dan memang tidak sebanding ya, Elia seorang dibandingkan sekian ratus Nabi Baal ya. Berapa jumlahnya? Kau baca sendiri ya. Dan apa yang terjadi di situ, yang kita baca adalah setelah mereka berusaha dan tidak berhasil, lalu Elia berdoa kepada Tuhan dan lalu Tuhan menyambar. Nah, begitu kisahnya. Ada satu nas dalam firman Tuhan berkata bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi ketika dia berdoa dan dikatakan langit tidak akan turun hujan sampai aku katakan, dan benar terjadi. Jadi siapakah Elia sehingga dia berdoa sedemikian? Padahal firman Tuhan berkata dia adalah sama seperti kita, manusia biasa. Nah, inilah yang akan menjadi renungan kita pada hari ini tentang Elia, kisah yang sudah biasa kita dengar, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang seharusnya apa yang dilakukan oleh Elia harus bisa juga dilakukan oleh kita. Namun seringkali kita berkata, kenapa aku tidak bisa? Kenapa ada masalah? Dan Elia ini sebenarnya sedang menghadapi masalah, di mana dia diperhadapkan antara hidup dan mati, antara Allahnya dengan Allahnya si Nabi Baal itu, bukan? Sekaligus untuk membuktikan Allah yang hidup dan membawa kembali bangsa Israel yang sudah murtad itu untuk kembali kepada Allahnya. Bagaimana dengan kita? Pak Pendeta, aku mah gak murtad, cuman kadang-kadang aku kurang percaya sebab kayaknya doaku tidak didengar-dengar. Begitukah? Bapak Ibu saudara-saudara, Elia menghadapi Nabi Baal ini nggak main-main ya. Yesus pernah diuji dan si iblis bilang begini, kau pandang itu gemerlapnya dunia, kalau engkau menyembah aku berikan semuanya kepadamu. Ketika saya baca itu, ternyata si iblis itu memiliki kuasa. Dia memiliki dunia ini, karena dunia ini sudah tercemar dikuasai oleh dia. Hanya kita umatnya yang percaya dalam perlindungan Tuhan.
Dan yang dahsyatnya lagi, Yesus bilang kita ini bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Artinya sudah sangat rentan banget untuk siap diterkam. Dan si iblis itu berkuasa banget dalam tanda kutip ya. Artinya Yesus sendiri dikasih tahu bahwa dunia ini milikku, dan si iblis pun bisa berbuat sesuatu ya, bisa melalui tipu muslihatnya memperdaya. Kalau umat Tuhan tidak hati-hati, itu bukan tidak mungkin bisa terpengaruh, terseret, lalu pada akhirnya masuk ke dalam kebinasaan kekal. Nah, Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Menurut waktu mereka bertanding, ayo turunkan api dari langit ya, sebetulnya si Baal itu yakin dia pun bisa. Mungkin dia juga sudah sering melakukan itu, sehingga bangsa Israel terperdaya oleh dia lalu berpaling kepada Baal-Baal itu. Jadi si Baal itu berani nantangin. Seandainya dia belum pernah membuat api begitu ya, tentu dia nggak berani. Itu sebabnya dia berani, dia tantangin si Elia, dan dia minta duluan. Sebab begitu dia datangkan api itu, lalu tinggal bunuh si Elia seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat bahwa Allahnya Elia itu Allah yang besar. Ketika Elia hadir di situ, lalu Allahnya si Baal itu tidak berkutik gitu ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Teriak makin keras, wah, coba teriak lebih keras, mungkin Allahmu sedang tidur ya, cobalah pakai alat pengeras sampai mereka menoreh-noreh sampai berdarah-darah istilahnya ya. Allahnya itu enggak juga menjawab, bukan tidak menjawab, Allahnya itu kalah, Allahnya itu tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Allahnya Elia seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah saya dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya hari itu Elia membuktikan bahwa Allahnya Elia, Allahnya Allah yang berkuasa, lebih berkuasa daripada Allah manapun. Nah, yang kita akan renungkan adalah mengapa Elia bisa melakukan seperti itu. Oke, yang pertama mari kita lihat dulu dari yang kita baca tadi. Waktu Elia maju, bahkan paritnya kalau perlu siram pakai air sekalian, biar engkau yakin ya, kalau pakai air kan pasti tidak akan menyala toh. Nah, waktu si Elia berdoa, dia katakan, ya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel atau Yakub. Nah, ini salah satu yang harus kita garis bawahi, bahwa Elia berdoa kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Itu yang paling mendasar, itu basicnya. Jangan berdoa kepada Allah-Allah yang lain, jangan berdoa kepada Allah dalam tanda kutip yang enggak jelas. Allah yang kita percayai dan Allah yang dipercayai oleh Elia, itulah Allah yang berkuasa, Allah yang setia, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan Elia berdoa, ya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 86. Mazmur pasal 86 mulai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-ajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Pemazmur, dan ini adalah doa Daud, berkata, cuma Engkau Allah yang paling besar, tidak ada Allah-Allah lain selain Engkau, Allah yang melakukan. Jadi itulah kenapa Elia, walaupun dia adalah manusia biasa, doanya begitu dahsyat,
Tuhan langsung menjawab, dan hal pertama adalah berdoa kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel, Allah Yakub. Jadi pastikan bahwa kita itu ada di dalam jalur yang benar, bahwa kita itu ada di dalam kasih karunia Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapa, dan kita adalah anaknya, kekasihnya. Artinya hal yang sama, hal yang serupa juga diberikan kepada kita, yaitu kita harus berdoa, kita percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Sampai di sini kita masih oke, bukan? Jadi kalau ada yang belum, yang masih ragu-ragu, ya itu harus kau renungkan, kau rasa-rasa, sampai itu turun-temurun, sampai akhirnya Yesus bersama-sama dengan kita dan Roh Kudus di dalam kita. Jadi ini ada paling dasar sekali, sehingga Allah perlu-perlunya menjawab doanya Elia. Demikian juga dengan kita ketika kita berdoa, sehingga Allah itu merasa penting untuk menjawab doa kita, yaitu doa kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan tadi Daud mengatakan, Engkau Allah yang melakukan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah di atas segala Allah. Jadi yakinlah kita bahwa Allah yang besar, tidak ada Allah lain. Dia mengalahkan Allah-Allah dalam tanda kutip. Itu sebabnya dibuktikan. Dan ini justru untuk mengembalikan umat Israel yang murtad, untuk mengembalikan rasa percaya umat Israel yang mulai ragu-ragu karena banyak permasalahan, ragu-ragu karena banyak persoalan, ragu-ragu karena banyak ujian, sehingga akhirnya mundur. Ini kalau berbicara soal mundur, soal ragu-ragu, ini enggak langsung dalam satu hari, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan itu biasanya dimulai sehari, 2 hari, lalu berlanjut. Jadi yang awalnya bersemangat, awalnya berapi-api, awalnya kalau beribadah teriaknya tuh genteng bisa pada goyang, istilahnya gitu ya. Itu bukan enggak mungkin. Kalau permasalahan demi permasalahan, lalu dia tunggu-tunggu, tidak juga ada jawaban, bukan tidak mungkin akan menjadi lemah, bukan tidak mungkin akan menjadi ragu-ragu. Dan doanya Elia membuat bangsa Israel kembali berapi-api, yang membuat setiap pribadi yang mulai lemah kembali datang dan mendekat kepada Tuhan, kepada Yesus. Hal kedua, bagaimana mungkin doa seorang Elia yang dikatakan hanya manusia biasa? Yang kedua, kalau kita lihat itu mau berbicara tentang hubungan antara Elia dan Allahnya. Ya, ketika Allah berkata, Elia berangkat kau ke sungai Kerit, Elia berangkat kau ke sana. Artinya hubungannya itu begitu dekat sampai Elia itu bisa paham, bisa merasakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, banyak berpikir, kapan Allah akan berbicara? Aku ingin Allah berbicara kedengaran kepadaku melalui bunyi-bunyian misalnya begitu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Allah itu tidak terbatas dengan alat-alat, tidak terbatas dengan ruang. Dia bisa berbicara melalui caranya Allah sendiri. Dan kalau Allah berbicara kepada seseorang, orang itu pasti mengerti. Itulah Allah. Jadi kenapa begitu? Jangan kau tanya-tanya, namanya juga Allah, begitu ya. Dia kalau berbicara sama seseorang, mungkin orang lain itu tidak mendengar, hanya dia yang mendengar. Kalau dia berbicara kepada seseorang, mungkin juga orang itu melihat, tapi orang lain tidak mengerti, hanya dia yang mengerti. Itulah Allah, dan itu namanya hubungan. Itu bedanya, walaupun dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Elia adalah manusia biasa, tapi sebenarnya ada bedanya antara Elia dengan umat-umat yang lainnya.
Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Seharusnya harus kita tingkatkan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan sebatas kita berdoa mengucap syukur ketika mau makan? Terima kasih Tuhan Yesus, makanan ini wih asik nih, terima kasih, amin. Apakah hubungan kita kepada Tuhan sebatas ketika kita mau tidur? Tuhan terima kasih hari ini aku mau tidur, tolong dong nih jagain ya, lindungi ya. Tuhan itu kayak satpam kita, bukan? Untuk Tuhan itu baik. Apakah cuma sebatas itu? Tapi miliki hubungan yang dekat, yang intim. Dan Elia, ya, karena dia hubungannya intim sampai dia tahu persis kapan Allah bicara, kapan akan memerintahkan. Dan kita baca dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi jelas banget ya, Tuhan Yesus kasih tahu, kau berkata mengasihi aku, kau berkata selalu bersama, buktinya kau tidak menuruti perintahku. Jadi mudah ya, tidak usah pakai kata-kata, nggak usah omdo, tahu omong doang, ya. Jadi mudah kan? Jadi barang siapa melakukan perintah-perintah Yesus berarti mengasihi Yesus. Katanya kalau engkau melakukan perintahku berarti engkau mengasihi aku. Jadi sudah nggak usah bilang aku mengasihimu begitu kan. Tapi tindakan lebih banyak bersaksi daripada kata-kata doang, begitu ya. Jadi Yesus bilang, dan bukan cuma itu saja. Kalau engkau mengasihi aku berarti engkau melakukan perintahku. Kalau engkau melakukan perintahku berarti engkau mengasihi aku juga mengasihi kamu. Dan bukan itu saja, Bapa juga mengasihimu dan ia akan menyatakan. Jadi akan menyatakan, membuktikan. Buktinya seperti Elia waktu dia berseru, Allah perlu banget untuk turun, ya. Ketika dia butuhkan api untuk membakar, Allah turun sebagai api yang membakar. Kalau ketika dibutuhkan Allah yang menyembuhkan, Allah akan turun dan menyembuhkan. Allah yang membuka jalan di mana tidak ada jalan, sukar, buntu, mentok gitu ya. Allah turun sebagai pembuka jalan. Itu sebabnya kata Yesus, kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Dan kalau engkau menuruti perintahku, aku mengasihimu dan Bapa juga mengasihimu dan akan menyatakan kepadamu. Jadi pantaslah Elia berdoa dan Tuhan perlu-perlunya untuk menjawab. Elia bilang, aku berdoa pokoknya enggak turun hujan sampai aku bilang nanti turun hujan. Wih, mantap kali tuh Elia, gitu ya. Jadi luar biasa. Padahal firman Tuhan berkata Elia itu manusia biasa. Jadi hal kedua, kalau kita renungkan ya, bukan saja soal berdoanya kepada Allah yang benar ya. Yang kedua adalah hubungan terhadap Allah yang benar itu. Jadi hanya sebatas apa hubungan kita? Jadi saya sedikit berkelakar, apakah sebatas ketika kita memakan gitu ya? Apakah sebatas kalau kita diberkati, wah terima kasih Tuhan? Tentu lebih dalam dan lebih dalam, sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, bukan lagi kanak-kanak, bukan lagi kanak-kanak yang cuma dikasih susu gitu ya, kata Rasul Paulus. Oke, yang terakhir, bagaimana Elia berdoa menghadapi peperangan melawan Baal itu. Kita baca Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Rumput menjadi kering
bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, firman adalah dasar dari apa yang Elia doakan. Jadi bukan cuma berdoa kepada Allah yang benar, tetapi harus punya hubungan juga yang dekat, yang akrab, pribadi yang dewasa rohani, lalu juga janji Allah melalui firman itu adalah kekuatan, karena Allah menggenapi setiap janjinya melalui firman-Nya. Firman Allah tidak berubah. Kalau firman Allah berkata, aku akan menjaga engkau, dia jaga. Aku memberkati engkau, aku menyembuhkan. Firman yang berkata begitu, bukan pendeta ngarang-ngarang seperti itu ya. Lalu jadi janji Allah pada firman itu adalah dasar untuk kita pegang, untuk kita percayai, karena firman itu walaupun ditulis oleh manusia, walaupun ditulis oleh manusia biasa siapapun dia, tapi ketika itu firman diturunkan, itu dalam pengurapan roh Allah, dalam pengurapan roh kudus, sehingga firman itu menjadi penuntun, menjadi terang pada jalan setiap kita. Jadi yang ketiga, janji Allah melalui firman adalah kekuatannya Elia, dan juga tentunya adalah kekuatan kita juga. Dan firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu di dalam Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, manusia biasa yang membuktikan dia sudah turun, dia bersama-sama dengan manusia untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Rasa kecewa, rasa lapar, rasa haus, itu dirasakan oleh firman yang menjadi manusia itu, sehingga akhirnya firman itu dikorbankan. Dan kalau kita sebentar akan melakukan perjamuan kudus, itu mengingatkan bahwa Allah itu sangat-sangat mengasihi kita. Dia pisahkan, dia panggil kita, dia kuduskan untuk menjadi anak-anaknya. Konsep Allah yang rusak itu diperbaiki kembali dalam Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus, sehingga kita menjadilah layak bagi Allah, sehingga kita menjadi layak untuk memanggilnya ya Aba, ya Bapa, sama seperti Yesus juga memanggilnya ya Bapa, bukan? Sebab kita juga sama adalah anak-anaknya. Jadilah kudus, jadilah kuat, belajar dari Elia sama seperti kita, sampai kita juga bisa melakukan seperti itu. Sebab Allahnya juga sama, konsepnya juga sama, cuma hati kita mungkin yang belum sama, yang harus terus kita tingkatkan, kita percayai. Sebab kalau kita masih ada sampai hari ini, itu berarti Allah masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kita. Oke? Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara di rumah juga bisa mempersiapkan diri, yang di sini juga mempersiapkan diri. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian Dia Jamah Segenap Hidupku. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadikan. Katakan Dia jamah. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku. Dan petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Dan beri damai di hatiku.
Katakan Tuhan jama'ku, Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mempersiapkan diri. Dan saudara jemaat Tuhan yang ikut perjamuan kudus di rumah pun, saudara bisa mempersiapkan diri ya seperti biasa. Kalau tidak ada roti, kalau pakai biskuit pun boleh. Kalau tidak ada anggur atau mungkin teh begitu ya. Yang penting kita mengerti bahwa Kristus itu sudah berkorban buat engkau, buat sakit penyakitmu, buat kesulitanmu, kesusahanmu, dan dia nggak akan tinggalkan kita sendiri. Dia bilang, aku akan kirimkan yang sepadan dengan engkau. Jadilah dewasa dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan sekarang kita akan berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini, pada hari perkenanan itu engkau diberikan kesempatan untuk bersama-sama melakukan ibadah dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur melambangkan korbanmu, melambangkan kasihmu, melambangkan bahwa engkau adalah Allah yang setia, bahwa tubuhmu hancur untuk kesembuhan kami seperti engkau katakan, dan darahmu tercurah untuk pengampunan dosa. Dan hari ini Tuhan, kami percaya ini adalah hari perkenanan itu. Oleh sebab itu turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan iman itu menyembuhkan engkau ketika engkau sakit, demikian pula anggur merupakan lambang darah-Mu yang tercurah. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah dan berdosa? Tetapi Kristus menyucikan kita, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan darah Kristus lebih daripada cukup untuk mengubah hidup kita menjadi baru, menghancurkan kutuk-kutuk keturunan dalam nama Yesus dipatahkan, dan turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Demikian anggur ini Tuhan, siapapun yang minum dengan berkat yang Engkau berikan, darah-Mu sudah tercurah untuk mengampuni, dan kami dijadikan baru. Engkau menjamah segenap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah Senap hidupku, beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu
kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian ini. Rasakan bahwa Yesus menjamah engkau. Karena Dia ada di sini. Dia kenal engkau. Dia mengasihimu. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau berhadirat. Engkau Allah yang ajaib. Engkau masih sama. Engkau berkuasa. Tubuh dan darah-Mu ini adalah bagian kebaikan yang akan kami terima. Apakah semua saudara sudah dapat? Demikian juga yang di rumah. Kita akan mempersiapkan diri. Dan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, makan untuk kesembuhanmu. Pindahkan cawan tangan kananmu, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Dan ini adalah darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosamu, membuat kita menjadi baru, membuat kita menjadi sewaris, sepadan dengan Dia, karena anugerah semata-mata. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah Dia sebagai ucapan syukur. Kau sudah sembuh, kau kuat dalam nama Yesus. Yes. Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Katakan, Tuhan, aku percaya. Yes. Angkat suaramu, sembah Dia, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Yes. Inilah iman, inilah percaya, dan Kau melakukan bagi kami. Yes. Sembah, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Iya Tuhan, Kau lihat hati yang bersyukur, Kau lihat hati yang percaya. Ya, Kau yang berkata, aku tidak akan tinggalkan engkau seperti piatu. Kau yang berkata, mari kepadaku, Kau yang letih, Kau yang lelah, Kau yang berbeban berat. Dan itu adalah kami, Tuhan.
berikan kekuatan, berikan rohmu yang baru. Yes, bilurmu menyembuhkan kami dan kami terbebas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Jama Roh Kudus, Kuria Jama, Jama Roh Kudus. Ajaib, kau ajaib, kau ajaib. Kau bisa. Kau lihat di depan, kau lihat di samping, di kiri, di kanan. Jangan ada satupun yang kau lewati. Jangan ada satupun. Jama Roh Kudus, jama, penuhi, jama, berikan kekuatan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau dengar Tuhan, kau dengar seruan, kau dengar hati, kau lihat iman, kau mengasihi. Terima kasih Tuhan. Jadilah kuat, jadilah sebagaimana imanmu, dan Allah bersama dengan kita. Katakan, aku percaya, dan hatiku percaya. Dan percaya itulah yang membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi sembuh, membuat kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ku percaya. Dengan percaya, katakan ya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Yang percaya, angkat pujian ini dengan percaya iman. Yes, dalam nama Yesus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya dalam nama Yesus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya iman itu Tuhan, seperti yang kau katakan, jadilah sebagaimana imanmu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiranmu. Engkau sudah menjamah kami, Engkau menyembuhkan, Engkau sedang bekerja, Engkau membuka jalan, Engkau memberkati, Engkau mencukupi, Engkau memelihara selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Dengan iman, dengan percaya, kita yang diberkati dalam perjamuan kudus ini, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau
hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku,